Pernahkah kamu memandangi langit malam lalu bertanya, apa sebenarnya bintang itu dan dari mana datangnya cahaya mereka? Atau seberapa luas alam semesta yang kita tinggali ini? Di balik pertanyaan-pertanyaan itu, tersembunyi sebuah ilmu yang sudah ada sejak ribuan tahun. Astronomi bukan cuma bicara tentang soal bintang dan planet, tetapi juga rasa ingin tahu manusia terhadap alam semesta dan tempat kita tinggal di dalamnya. Yuk kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Fania Krisalvira. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu cabang tertua di dunia, yaitu astronomi. Sejarah dan tujuannya. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa agar pembelajaran hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa itu astronomi? Astronomi adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit seperti bintang, planet, dan galaksi, serta berbagai fenomena seperti supernova, radia kosmetik, dan asal-usul alam semesta. Astronomi mungkin terdengar rumit, tapi sejatinya ini adalah ilmu yang sangat dekat dengan kita. Mulai dari perhitungan waktu, musim, hingga penjajahan ruang angkasa. Semuanya adalah buah dari astronomi. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit, seperti bintang, planet, bulan, dan galaksi. Astronomi termasuk ilmu tertua di dunia. Sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, bangsa Sumeria dan Babilonia sudah mulai mencetak gerak bintang, diikuti oleh perkembangan pesat di peradaban Yunani kuno, Tiongkok, Islam, dan kemudian Eropa. Pada masa ini, ilmuwan seperti Al-Battani dan Al-Tusi mengembangkan model pergerakan planet yang sangat akurat. Hingga akhirnya muncul astronomi modern dengan teleskop, satelit, dan teknologi canggih lainnya. Tujuan utama dari astronomi adalah untuk memahami asal-usul, struktur, dan evolusi alam semesta. Kita ingin tahu bagaimana alam semesta ini terbentuk, bagaimana ia berkembang, dan apa saja yang menyusunnya. Nah, supaya lebih paham, mari kita lihat beberapa soal KSN yang berkaitan dengan materi ini. Mari kita lanjutkan soal sebelumnya yang telah kita bahas. Soal yang ke-8, gerhana matahari total terdekat akan terjadi pada tanggal 2 Juli 2019 melintas beberapa negara di Amerika Selatan dan Samudra Pasifik. Estimasi RA diketahui bulan saat peristiwa itu terjadi adalah A. 6 jam 46 menit dan plus 23 derajat 0,2 menit. B. 6 jam 46 menit dan minus 23 derajat 0,2 menit. C. 6 jam 46 menit dan 00 derajat 28 menit. D. 18 jam 46 menit dan plus 23 derajat 0,2 menit. E. 18 jam 46 menit dan minus 23 derajat 0,2 menit. Penjelasannya, saat terjadi gerhana matahari total, RA dan disklinasi bulan hampir sama dengan RA dan disklinasi matahari. Diketahui tanggal 2 Juli, RA matahari sama dengan 6 jam 46 menit desklinasi matahari plus 23 derajat 0,2 menit. Jadi, kondisi ini sesuai dengan syarat terjadinya gerhana. Jadi, jawabannya adalah A.
Soal yang ke-9, berapa ketinggian orbit satelit buatan yang mengitari bumi searah rotasi bumi agar pengamatan di bujur timur bisa melihat satelit tersebut transit 2 kali sehari melewati meridiannya? A. 35.947 km, B. 20.345 km, C. 18.054 km, D. 15.234 km, dan E. 13.967 km. Gunakan rumus hubungan antara periode sinodis, periode rotasi bumi, dan periode satelit. Satuan per P sinodis sama dengan selisih dari 1 per P rotasi dikurang 1 per P satelit. Diketahui bahwa periode satelit adalah 7 jam 59 menit. Maka satelit tersebut mengorbit bumi pada radius orbit 20.344,89 km atau setara dengan ketinggian sekitar 13.966,89 km. Jadi jawabannya adalah E. Soal yang ke-10, andai kerapatan atmosfer bumi setengah dari yang sekarang, maka A. Kenampakan gerhana bulan total akan makin merah. B. Kenampakan gerhana matahari total akan kurang gelap. C. Pesawat perlu sayap 2 kali lebih luas untuk tetap terbang dengan laju dan ketinggian yang sama dibanding dengan keadaan sekarang. D. Dingin atmosfer bumi bertambah. E. Kita mendapat tambahan waktu untuk mengamati objek-objek langit karena efek refraksi di dekat horizon akan meningkat. Penjelasannya, gaya angkat pesawat sebanding dengan kerapatan udara dan luas sayap. Jika kerapatan udara jadi setengahnya, maka gaya angkat juga turun setengahnya. Agar tetap bisa terbang luas, sayap harus dibuat 2 kali lipat. Jadi, jawabannya adalah C. Soal ke-11, perbandingan lama waktu yang diperlukan untuk menguapkan 100 ml air di bejana dengan hanya mengandalkan panas matahari jika dilakukan di bumi dan di Mars mengorbit matahari pada jarak 1,5 SA adalah, anggap kondisi lingkungan air bejana sama antara di bumi dan di Mars. Pembedaannya hanya radiasi matahari yang sampai saja. A. 2,3, B. 4,9, C. 3,2, D. 9,4, E. 1. Penjelasannya, perbandingan fluks yang diterima Mars dan Bumi dinyatakan dengan F Mars per F Bumi sama dengan 4/9. Karena itu, untuk menerima energi panas yang sama, orang yang tinggal di Mars akan membutuhkan waktu 9/4 kali lebih lama dibandingkan dengan orang di bumi. Waktu itu juga sebanding dengan laju penguapan jika tekanan dan suhu lingkungan dianggap tetap. Jadi jawabannya adalah D. Soal ke-12, given an ideal gas air cylinder with stop, 2 black things in the middle of the cylinder and a frictionless piston, the black box currently at the top of cylinder. With area A 0.2 meters, stop height of 1 meters, and total height 2 meters. Look at the following figures. At initial stage, P1 200 kPa and T1 5000 Celsius with cooling under isobaric process. Find the temperature when the piston reaches the stop. A. 450 degrees Celsius, B. 350 degrees Celsius, C. 2 degrees and 50 degrees Celsius, D. 150 degrees Celsius,
A 50 degrees Celsius. Penjelasannya diberikan bahwa P1V1 sama dengan NKT1. Lalu diketahui bahwa volume kedua menjadi separuh, atau V2 sama dengan 1/2V1. Maka hubungan antara tekanan, volume, dan suhu diberikan oleh P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Karena tekanan dan volume berubah dengan proporsi tertentu, maka suhu kedua T2 adalah setengah dari T1. Jika T1 sama dengan 500 derajat Celcius, maka T2 adalah 250 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah C. Soal ke-13, dua kota sama-sama di lintang dan berbeda bujur. Lintasan terjauh yang merupakan bagian dari satu lingkaran di permukaan bumi yang mungkin dibuat antara dua tempat tinggal itu adalah A. 39.517,57 km, B. 20.176,45 km, C. 19.754,79 meter, D. 556,59 km, E. 355,00 km. Penjelasannya, soal ini menanyakan jarak lintasan terpendek antara dua titik di permukaan bumi. Ketahui bahwa lintasan terpendek diukur berdasarkan sudut antara dua posisi di permukaan, yaitu 5 derajat. Maka jarak antar kedua kota dapat dihitung dengan rumus 355/360 dikali pi R bumi. Hasilnya adalah sekitar 39.517 km. Maka jawabannya adalah A. Soal ke-14, ketika di Peringe, piringan bulan purnama teramati memiliki diameter sudut 34,2 menit busur, sedangkan di Apoge 30,0 menit busur. Jika sinar matahari dianggap mengenai bumi dan bulan sejajar, jarak bulan ketika fase setelah bulan baru adalah Peringe bulan searah dengan arah matahari jika dilihat dari bumi. Saat itu A. 409.386 km, B. 384.400 km, C. 374.659 km, D. 374.483 km, E. 359.414 km. Penjelasannya, hubungan fase dan elongasi bumi. Hubungan antara fase dan sudut fase dituliskan dengan Q sama dengan setengah dikali 1 ditambah cos pi. Diketahui sudut fase sebesar 109,47 derajat. Maka elongasi bulan dan bumi adalah 180 dikurangi 109,47, yaitu 70,53 derajat. Kita lanjut dengan menghitung jarak menggunakan persamaan orbit elips. Dengan eksentritas 0,065 dengan sudut anomali besar 70,53 derajat, diperoleh jarak antar bumi dan bulan sekitar 374.658 km. Maka jawabannya adalah C. Soal ke-15, alien di galaksi dengan redshift 1 akan terlihat di galaksi redshift 1,5 memiliki redshift A 0,25, B 0,50, C 0,67, D 1,25, E 1,50. Penjelasannya, diketahui redshift dari galaksi terhadap alien pertama adalah Z sama dengan 1. Redshift dari alien kedua adalah Z sama dengan 0. Maka untuk menghitung
Redshift menurut alien pertama terhadap alien kedua, kita menggunakan rumus Z12 sama dengan Z1 dibagi 4 yaitu 0,25. Jadi jawabannya adalah A. Nah, tahukah kamu teleskop seperti Hubble dan James Webb telah menggunakan ribuan galaksi dan bintang yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dalam kehidupan sehari-hari, astronomi juga membantu kita menentukan waktu kalender, musim, bahkan arah kiblat. GPS dan satelit yang kita gunakan setiap hari pun berkat kemajuan ilmu ini. Nah, dari pembelajaran hari ini kita jadi mengetahui astronomi adalah ilmu kuno yang terus berkembang dimulai dari pengamatan sederhana teknologi luar angkasa. Tujuannya adalah memahami alam semesta secara menyeluruh. Ternyata astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, teman-teman jangan lupa untuk belajar dan banyak baca buku ya. Karena semakin kita tahu, semakin kita paham betapa luar biasanya ciptaan Tuhan ini. Saya Fania Karisa Alvira, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.